Hanya karena aku hamil anak perempuan, suami dan keluarga besarnya menelantarkanku. Mereka pikir aku tak akan bisa hidup tanpa uangnya. Saat itu juga aku bongkar semua harta, rahasiaku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu sebenarnya berawal biasa saja. Aku duduk di ruang tamu sambil memijit-mijit kaki yang mulai bengkak. Usia kandungan memasuki 4 bulan, dan rasa lelah selalu datang lebih cepat dari biasanya. Tapi lelah itu terasa manis. Karena di dalam perutku, ada kehidupan kecil yang tumbuh. Buah cinta antara aku dan Mas Miguel. 3 tahun pernikahan, dan akhirnya Allah titipkan amanah ini. Rasanya seperti mimpi. Aku masih ingat bagaimana bahagianya Mas Miguel saat pertama kali tahu aku hamil. Ia menggendongku berputar-putar di ruang tengah sampai aku teriak minta turun karena takut jatuh. Ibu mertua, yang biasanya dingin padaku, juga tampak bersemangat. Ia datang ke rumah seminggu sekali membawa bubur kacang ijo dan berbagai macam jamu untuk kesehatan kandungan. Yang penting anaknya sehat, Mbak, katanya waktu itu. Ya, yang penting sehat. Belum ada embel-embel soal jenis kelamin. Tapi sore tadi, semua berubah. Aku baru pulang dari dokter kandungan. Hasil USG jelas terlihat. Jenis kelamin bayiku perempuan. Dokter tersenyum lebar menunjukkan layar monitor. Selamat, Bu. Calon putrinya sehat. Gerakannya aktif. Beratnya juga ideal. Aku menangis haru di ruang periksa itu. Langsung kusimpan foto USG di dompet. Dekat dengan foto pernikahan. Nanti akan kutunjukkan pada Mas Miguel. Pasti ia senang. Laki-laki manapun pasti akan senang dengar calon bayinya sehat, apapun jenis kelaminnya. Di perjalanan pulang, aku mampir beli ayam goreng kesukaan Mas Miguel dan camilan untuk ibu mertua. Kupikir kita bisa makan malam bersama, merayakan kabar bahagia ini. Tapi saat membuka pintu rumah, aku sudah disambut suasana aneh. Mas Miguel duduk di sofa dengan wajah tegang. Di kursi sebelahnya, ibu mertua duduk dengan tangan terlipat. Wajahnya dingin. Di belakang mereka, ayah mertua mondar-mandir di teras belakang. Sesekali melirik ke dalam dengan raut gelisah. Ini, Mas, Bu. Aku beli ayam goreng kesukaan. Kita makan malam. Duduk dulu, nah. Suara Mas Miguel tercekat. Ia tidak menatapku. Aku menurut. Meletakkan belanjaan di meja, lalu duduk di kursi yang berseberangan dengan mereka. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Ada apa, Mas? Kok serius banget? Ibu mertua menarik napas panjang. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah map coklat berisi kertas-kertas yang belum sempat kubaca. Erna, ibu mau tanya jujur. Kamu baru USG tadi siang, kan? Iya, Bu. Hasilnya apa? Aku meraih dompet, mengeluarkan foto USG dengan hati-hati. Kusodorkan pada mereka dengan senyum. Ini, Bu, bayinya sehat. Beratnya pas. Dokter bilang. Aku nanya jenis kelaminnya. Potong ibu mertua. Matanya menyipit. Senyumku mengeras. Perempuan, Bu, kata dokter, calon putrinya. Belum sempat kuselesaikan kalimat, ibu mertua membanting map coklat itu ke meja. Isinya berhamburan. Kertas-kertas bertuliskan bahasa Arab dan terjemahannya. Juga sebuah buku tipis berjudul, Keutamaan Anak Laki-laki dalam Islam. Ini semua sudah ibu siapkan, katanya dengan suara tinggi. Ibu sudah cari ustadz, sudah tanya sana-sini. Dan semua ustadz bilang, anak pertama laki-laki itu lebih utama. Kalau pertama perempuan, nanti adik-adiknya susah. Kamu mau anakmu susah? Aku terpaku. Kata-kata itu seperti pukulan bertubi-tubi. Tapi, Bu, ini anak saya. Anak Mas Miguel. Apapun jenis kelaminnya. Kamu pikir keluarga Miguel butuh anak perempuan? Potongnya lagi. Kali ini sinis. Miguel itu anak tunggal. Satu-satunya. Kalau anak pertamamu perempuan,
Kamu harus hamil lagi. Dan lagi. Sampai dapat laki-laki. Capek kamu sendiri nanti. Bu, saya nggak masalah hamil lagi nanti. Tapi yang ini. Masalahnya bukan cuma kamu. Ibu mertua membentak. Aku tersentak. Belum pernah ia sekasar ini padaku. Ini masalah terah. Masalah garis keturunan. Masalah warisan nama keluarga. Kamu ngerti nggak, seberapa pentingnya anak laki-laki buat keluarga ini? Aku menoleh pada Mas Miguel. Dari tadi ia diam 1000 bahasa. Matanya kosong menatap lantai. Mas. Panggilku lirih. Mas Miguel, tolong bilang sesuatu. Mas Miguel mengangkat wajah. Ia menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan lelah. Tatapan kalah. Tatapan yang seolah berkata, aku sudah menyerah. Erna, suaranya serak. Dengerin ibu aja. Buat kebaikan kita semua. Dunia serasa runtuh. Apa maksudmu, buat kebaikan kita semua? Ini anak kita, Mas. Anak kita. Masih ada kesempatan buat coba lagi nanti. Setelah ibu mertua cepat. Sekarang masih muda. Masih kuat. Tapi kalau anak pertama perempuan, nanti yang kedua, ketiga. Bu, berhenti. Aku berdiri, tanganku gemetar. Ini anak saya. Saya nggak akan bunuh dia cuma karena dia perempuan. Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan setelah terucap, aku baru sadar apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka tidak sekadar mengeluh. Mereka ingin aku menggugurkan. Ibu mertua mendengus. Bunuh? Siapa bilang bunuh? Ini cuma prosedur medis. Banyak kok pasangan muda yang... Tidak, potongku tegas. Saya tidak akan pernah. Ayah mertua yang dari tadi mondar-mandir akhirnya masuk. Wajahnya lebih lunak, tapi suaranya tetap berat. Erna, tolong dengar dulu. Ini bukan masalah gampang. Kamu masih muda. Masih panjang perjuangan. Tapi kalau nanti kamu kecapean hamil terus karena harus ngejar anak laki-laki, kasihan kamu. Saya nggak masalah hamil berkali-kali, Pak. Tapi bukan dengan menggugurkan yang ini. Ini dosa besar. Kamu mau membangkang. Ibu mertua meninggikan suara. Kamu lupa. Kamu tinggal di rumah kontrakan ini yang dibayar Miguel? Kamu lupa. Siapa yang selama ini membiayai hidupmu? Aku terdiam. Selama ini, memang aku tidak pernah cerita detail soal keuanganku pada mereka. Aku biarkan Mas Miguel yang mengurus kebutuhan rumah tangga dari gajinya, sementara gajiku kutabung sendiri. Bukan karena pelit, tapi karena ingin punya cadangan. Ternyata, sekarang dipakai untuk menekanku. Bu, saya kerja. Saya punya penghasilan sendiri. Penghasilan pegawai kantoran? Hah? Ibu mertua tertawa sinis. Cukup buat apa? Kamu pikir bisa hidup tanpa Miguel? Tanpa keluarga kami? Mas Miguel masih diam. Diam membisu. Aku meremas ujung bajuku. Dadaku sesak, tapi tak mau menangis di depan mereka. Tak mau menunjukkan kelemahan. Kandunganmu harus digugurkan, Suara Mas Miguel akhirnya keluar lagi. Kali ini lebih tegas. Lebih pasti. Seolah ia sudah bulat dengan keputusan itu. Aku menatapnya. Laki-laki yang 3 tahun lalu berjanji setia di hadapan penghulu. Laki-laki yang dulu bilang aku cinta kamu, bukan uang kamu. Laki-laki yang setiap malam merengkuhku dalam tidurnya, yang selalu membelai perutku dengan penuh sayang sejak tahu aku hamil. Kini ia duduk di sana, memintaku membunuh anak kami sendiri. Mas, tolong lihat aku, pintaku. Ia tidak mau menatap. Mas, tolong lihat mata aku. Bilang langsung. Kamu serius? Mas Miguel mengangkat wajah. Matanya kosong. Hampa. Seperti boneka yang kehilangan jiwa. Aku serius, Demi kebaikan kita semua. Aku mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Punggungku menyentuh dinding. Kalau aku nggak mau? Tanyaku lirih. Ibu mertua berdiri. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Tapi jangan harap ada yang bantu. Kamu urus sendiri anak itu. Kamu urus sendiri hidupmu.
Iyari menunjuk dirinya, suaminya, dan Miguel. Kami nggak mau tahu. Mas Miguel tidak membantah. Tidak membelaku. Aku menatap mereka satu persatu. Ayah mertua yang mengalihkan pandangan. Ibu mertua yang menantang dengan tatapan penuh kemenangan. Dan Mas Miguel, suamiku sendiri, yang memilih diam. Jadi, suaraku bergetar. Kalian tega menelantarkan aku? Sedang hamil anak kalian. Kami nggak menelantarkan, jawab ibu mertua cepat. Kami memberi pilihan. Kamu yang memilih. Aku menggeleng pelan. Bukan. Kalian yang memilihkan untukku. Kurasakan perutku menegang. Mungkin kontraksi kecil karena stres. Aku memegang perut, membelainya lembut dalam hati. Maafkan Mama. Nak, maafkan Mama harus dengar semua ini. Malam sudah larut. Suaraku tiba-tiba tenang. Terlalu tenang. Seperti air sebelum badai. Silakan pulang. Saya mau istirahat. Ibu mertua mendengus. Kita belum selesai. Sudah, Bu. Mas Miguel akhirnya angkat bicara. Ia berdiri, meraih lengan ibunya. Sudah malam. Kita lanjut besok. Mereka pergi tanpa pamit. Mas Miguel ikut bersama orang tuanya. Tanpa salam. Tanpa menoleh. Pintu tertutup. Dan aku jatuh terduduk di lantai. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Bukan sedih, tapi marah. Marah pada mereka. Marah pada suamiku yang pengecut. Marah pada diriku sendiri yang terlalu lama tertipu. Tapi di tengah tangis itu, kurasakan sesuatu. Gerakan. Sangat halus. Hampir seperti gelembung udara di dalam perut. Bayiku bergerak. Seolah ia berkata, Mama, aku di sini. Aku bersama Mama. Aku tersenyum di tengah air mata. Kamu perempuan, Nak, bisikku pada perutku. Kata mereka kamu salah. Tapi buat Mama, kamu sempurna. Dan Mama akan buktikan, mereka salah besar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di kamar, memandang foto pernikahan di dinding. Foto Mas Miguel yang tersenyum bahagia di sampingku. Foto ayah dan ibu yang sudah tiada. Foto keluargaku yang dulu utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin aku tak perlu suami seperti dia. Mungkin aku bisa sendiri. Mungkin. Tapi itu pikiran untuk nanti. Malam ini, aku hanya perlu menguatkan diri. Untuk diriku. Untuk anak perempuanku yang belum lahir. Aku bangkit, meraih HP, dan mengetik pesan singkat pada Mas Miguel. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Apapun keputusanmu, aku akan tetap menjaganya. Terserah kau mau jadi suami atau tidak. Pesan itu terkirim. Dan tidak pernah dibalas. Tapi aku tak peduli lagi. Aku sudah punya alasan untuk kuat. Michelle. Itu nama yang kupilih untuknya kelak. Michelle. Hadiah dari Tuhan. Dan tak ada satupun manusia yang bisa merebut hadiah itu dariku. Malam setelah mereka pergi, aku tidak bisa tidur. Bukan karena tangis. Aku sudah habiskan air mata sampai mata bengkak dan kepala pusing. Tapi setelah itu, tiba-tiba pikiranku jadi sangat jernih. Aku duduk di tepi ranjang, memandang sekeliling kamar yang tiba-tiba terasa asing. Kamar ini, kamar pengantin yang dulu kutata dengan penuh cinta, kini terasa seperti penjara. Aku beranjak, melangkah ke lemari tua di sudut kamar. Lemari jati peninggalan ibu yang selalu ia rawat dengan minyak kayu putih. Aku tahu persis di mana ibu menyimpan benda-benda berharganya. Dulu, sebelum mereka pergi untuk selamanya, ibu pernah berbisik padaku. Nah, kalau ibu sama bapak kenapa-kenapa, ingat ya, di lemari ini, di bagian paling bawah, ada laci rahasia. Ibu simpan semua surat penting di situ. Waktu itu aku hanya tertawa. Ibu, ngomong apa sih? Ibu sama bapak kan masih sehat. Tapi ibu tidak tertawa. Ia memelukku erat. Kita tidak pernah tahu, Nak, hidup ini cuma titipan. Sekarang aku mengerti. Mungkin ibu punya firasat. Mungkin ia sudah merasakan bahwa waktunya tidak lama. 3 bulan setelah percakapan itu, pesawat yang membawa mereka pulang dari Solo jatuh di laut. Tidak ada yang selamat. Aku berlutut di depan lemari itu.
Tanganku meraba-raba bagian bawah, mencari sesuatu yang tidak terlihat. Dan benar saja, ada tonjolan kecil, hampir tak terasa kalau tidak sengaja tersentuh. Aku menekannya. Terdengar bunyi, klik, halus, dan sebuah papan kayu kecil terbuka. Di dalamnya, ada sebuah kotak tua berlapis beludru merah. Kotak itu tidak besar, hanya seukuran buku tulis. Tapi saat aku membukanya, dunia serasa berhenti. Di dalam kotak itu, ada tumpukan dokumen. Sertifikat tanah, sertifikat rumah, surat deposito dari beberapa bank. Dan yang paling membuatku ternganga, beberapa lembar kertas kecil berwarna coklat. Surat kepemilikan toko emas di Pasar Baru dan Pasar Gede Solo. Toko-toko yang selama ini kukira sudah dijual atau bangkrut. Ternyata tidak. Ayahku, almarhum Bapak Suryanto, adalah pemilik sah dari 3 toko emas. Toko-toko itu masih berjalan, dikelola oleh kepercayaan lamanya, Pak Karto. Aku ingat wajah Pak Karto, lelaki tua berambut putih yang sering datang ke rumah saat aku kecil, membawakan oleh-oleh berupa jajan pasar. Di bawah tumpukan surat itu, ada sebuah amplop coklat tebal. Aku membukanya dengan hati-hati. Isinya membuatku terkesiap. Foto-foto. Bukan foto biasa. Foto emas batangan yang tersusun rapi di dalam brankas. Foto sebuah rumah besar di Solo yang tidak pernah kukunjungi. Dan yang terakhir, sebuah surat tulisan tangan ayah. Untuk putriku, Erna. Jika suatu saat kau membaca surat ini, berarti ayah dan ibu sudah dipanggil lebih dulu. Maafkan kami, nak. Maafkan karena tidak sempat melihatmu tumbuh dewasa, menikah, punya keluarga. Ayah menulis ini dengan tangan gemetar. Bukan karena takut mati, tapi karena takut tidak sempat memberitahumu satu hal. Kau tidak sendiri. Kau tidak miskin. Ayah dan ibu selama ini menabung untuk masa depanmu. Bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk membuatmu aman. Toko-toko emas itu masih berjalan. Pak Karto yang mengurus. Hasilnya setiap bulan masuk ke rekening yang sudah ayah buat atas namamu. Ayah sengaja tidak pernah cerita detail, karena ayah ingin kau belajar mandiri dulu. Tapi sekarang, semuanya untukmu. Jangan biarkan siapapun memanfaatkanmu hanya karena harta ini. Pilihlah pendamping hidup yang mencintaimu apa adanya. Bukan karena uang, bukan karena warisan, tapi karena hatimu. Ayah dan ibu akan selalu menjagamu dari sana. Dengan segala cinta, Ayah. Air mata yang tadi kukira sudah habis, tumpah lagi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan tangis sedih. Ini tangis haru. Tangis terharu karena ternyata orang tuaku, meski sudah tiada, masih menjagaku dari balik kubur. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti pelukan. Setiap kalimat terasa seperti bisupan lembut di telinga. Kau tidak sendiri. Kau tidak miskin. Lalu tiba-tiba aku tertawa. Tertawa kecil, getir. Bayangkan, selama ini, aku hidup sederhana. Aku kerja kantoran, naik kendaraan umum, masak sendiri, belanja ke pasar tradisional. Aku sengaja tidak pernah cerita pada Miguel tentang warisan ini. Bukan karena tak percaya, tapi karena aku ingin ujian cinta. Aku ingin melihat apakah ia benar-benar mencintaiku sebagai Erna, bukan sebagai anak orang kaya, atau pewaris toko emas. Dan hasilnya? Ironis. Aku dapat suami yang setia hanya sampai aku hamil anak perempuan. Suami yang rela menelantarkan istri dan anaknya demi ambisi ibunya. Suami yang bahkan tidak tahu bahwa di balik dinding kamarnya, ada harta yang bisa mengubah hidup mereka. Tapi mungkin ini yang terbaik. Mungkin Allah memang sedang membuka mata bahwa laki-laki itu tidak layak jadi pendampingku selamanya. Aku menghitung-hitung. Deposito yang ayah tinggalkan, dengan bunga selama 3 tahun, mungkin sudah cukup untuk membeli rumah di kawasan elit. Belum lagi keuntungan dari toko emas yang selama ini terus berputar. Dan tanah di Solo, aku ingat lokasinya. Dekat dengan pusat kota. Nilainya pasti sudah berlipat-lipat. Aku tertegun. Aku ini kaya. Kaya tanpa pernah menyadarinya. Kaya tanpa pernah pamer. Kaya tanpa pernah memanfaatkannya untuk hal-hal duniawi. Dan suamiku yang kaya raya,
di mata keluarganya. Dengan mobil kijang kapsul warisan mertua dan rumah kontrakan di pinggir Jakarta, ia tidak tahu bahwa istrinya yang miskin ini punya uang yang bisa membeli rumah mertuanya 10 kali lipat. Aku tersenyum getir lagi. Lalu pandanganku beralih pada foto pernikahan di dinding. Foto Mas Miguel dalam beskap hitam, aku dalam kebaya putih dengan Pak S. Agung. Waktu itu aku merasa jadi perempuan paling beruntung di dunia. Dapat suami tampan, mapan, soleh. Ternyata semua semu. Aku berdiri. Kurai foto itu dari dinding. Kutatap wajah Miguel yang tersenyum di balik figura. Kamu tidak tahu, Mas, bisikku. Kamu tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Kamu tidak tahu bahwa di balik perempuan miskin ini ada masa depan yang cerah untuk anak kita. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Aku meletakkan foto itu di laci. Bukan kubuang, tapi kusimpan. Sebagai pengingat. Pengingat bahwa cinta buta itu berbahaya. Pengingat bahwa aku harus lebih berhati-hati. Malam semakin larut. Namun aku masih belum bisa tidur. Aku menghubungi Pak Karto. Nomornya masih tersimpan di HP lama peninggalan ayah. Aku tak pernah menghubunginya selama ini. Tapi sekarang saatnya. Suara tua di ujung sana terdengar kaget, tapi juga haru. Erna? Beneran? Suaranya bergetar. Iya, Pak Karto. Ini saya. Maaf baru hubungi. Kami ngobrol cukup lama. Pak Karto cerita bahwa toko-toko berjalan baik. Omzet stabil. Semua laporan keuangan rutin ia setorkan ke rekeningku. Dan ada satu hal yang membuatku terkejut. Ayahku ternyata juga punya saham di sebuah pabrik perhiasan di Kalimantan. Saham yang tidak tercatat di dokumen manapun, karena dikelola secara pribadi oleh Pak Karto dan mitra bisnisnya. Endhuk, kapan-kapan mampir ke Solo. Pak Karto pengen ketemu. Nggak nyangka Endhuk wis gede. Wis nikah. Mana bojomu? Endhuk? Tanyanya polos. Aku terdiam. Pak Karto, saya lagi hamil. Tapi mungkin saya akan mengurus sendiri. Pak Karto mengerti. Orang tua itu pasti bisa membaca nada suaraku. Endhuk, opo bojone ora apik? Aku tidak menjawab. Tapi mungkin diamku sudah cukup. Wis, Endhuk. Endak papa. Kudu kuat. Kamu putrine Pak Suryanto. Pak Suryanto itu endak pernah nyerah. Kamu mesti ieso. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak Karto. Setelah telepon berakhir, aku duduk lama di lantai. Memandangi tumpukan dokumen di depanku. Pandemi yang aku tahu tapi tidak aku sadari. Harta yang menanti untuk dikelola. Tapi yang paling penting, masa depan Michelle. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Badan terasa berat karena kurang tidur. Tapi semangatku lain. Aku mandi, sholat subuh dengan khusyuk, lalu berdoa. Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku sendiri, kuatkan hamba. Jika Engkau takdirkan aku membesarkan anak ini sendirian, mudahkanlah. Berkahi harta yang Engkau titipkan ini, jadikan jalan kebaikan untuk anakku. Usai sholat, aku duduk di meja makan. Sarapan roti dan teh hangat. Lalu aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku akan tetap bekerja. Bukan karena butuh uang, tapi karena aku butuh aktivitas. Aku butuh tetap produktif. Aku butuh tetap waras. Kedua, aku akan mengelola sendiri semua warisan. Mulai hari ini, aku harus belajar. Belajar tentang deposito, tentang saham, tentang manajemen toko. Meskipun Pak Karto ada, aku tetap harus paham. Ketiga, aku akan menyimpan semua ini sebagai rahasia. Dari Miguel, dari keluarganya, dari siapapun. Mereka boleh meremehkanku, boleh menelantarkanku. Tapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa di balik wanita malang ini ada kekuatan yang tak terduga. Dan keempat, aku akan fokus pada kehamilanku. Michelle harus lahir sehat. Michelle harus tumbuh dengan baik. Michelle harus tahu bahwa ia istimewa. Bukan karena hartanya kelak, tapi karena ia adalah anugerah. Karena ia adalah hadiah. Aku mengelus perutku. Kau dengar itu, nak? Mama akan berjuang untuk kita berdua. Kau tenang saja di sana. Tumbuh sehat. Kelak, dunia akan kau taklukkan.
Bayiku bergerak, seperti menjawab. Hari-hari berikutnya, aku jalani dengan rutinitas baru. Pagi kerja kantoran, pulang sore, malam belajar mengelola warisan. Pak Karto rajin mengirimkan laporan via email. Kadang kami video call. Ia senang melihatku mulai peduli pada bisnis keluarga. Suatu malam, Mas Miguel pulang. Sudah 2 minggu sejak pertemuan malam itu. Ia datang tanpa kabar, membuka pintu dengan kunci yang masih ia pegang. Aku sedang membaca laporan keuangan di ruang tengah. Ku cepat-cepatkan menyimpan laptop begitu melihatnya. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya kusut, bau rokok menyengat. Ada perlu apa pulang tengah malam begini? Tanyaku dingin. Aku sengaja tidak memanggil, Mas. Boleh ngobrol sebentar? Kami duduk berhadapan. Aku melipat tangan di perut yang mulai terlihat membesar. Sadar atau tidak, gestur itu seperti tameng pelindung untuk Michelle. Aku minta maaf, ujarnya lirih. Mungkin aku terlalu keras waktu itu. Aku diam, menunggu kelanjutannya. Tapi ibu maksudnya baik. Dia cuma khawatir. Berhenti. Potongku tegas. Jangan bawa-bawa ibu buat alasan. Kamu laki-laki dewasa. Kamu suami. Kamu ayah dari anak ini. Kalau kamu punya pendirian, kamu gak bakal goyah cuma karena omongan orang tua. Mas Miguel tertunduk. Aku gak bisa ngelawan ibu. Kamu tahu sendiri ibu keras. Jadi kamu rela kehilangan istri dan anak demi gak bisa ngelawan ibu. Diam. Aku menghela napas. Mas, aku gak akan menggugurkan anak ini. Aku gak peduli kalian mau bantu atau tidak. Aku akan urus sendiri. Tapi tolong, kalau kamu memang gak sanggup jadi suami dan ayah, jangan sok-sokan datang minta maaf kalau ujung-ujungnya balik lagi ke ibu. Jadi kamu gak mau terima maafku? Maaf yang kamu ucapkan itu apa sungguh-sungguh? Atau cuma karena tekanan ibu? Atau karena, aku hampir bilang, karena kalian pikir aku akan susah tanpa kalian, tapi ku tahan. Sudahlah, pulang sana. Aku mau tidur. Mas Miguel memandangku lama. Lalu ia berdiri. Tanpa pamit, tanpa salam, ia pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Aku balik ke laptop. Membuka lagi laporan Pak Karto. Sebuah pesan masuk. Endhuk, bulan ini untung toko nambah 20%. Rekeningmu wis ditransfer. Dicek ya. Aku membuka mobile banking. Saldo yang tertera membuatku tersenyum. Bukan karena besar nominalnya, tapi karena ini bukti. Aku mampu. Aku bisa. Dan Mas Miguel tidak akan pernah tahu. 2 bulan kemudian, perutku semakin besar. Pekerjaanku masih aman, berkat atasan yang pengertian. Di kantor, ada yang curiga karena aku tak pernah cerita soal suami. Tapi aku biarkan saja. Urusan pribadi, pikirku. Suatu sore, seorang wanita datang ke rumah. Mengaku sepupu Miguel. Wajahnya tak kukenal, tapi ia langsung ngomong ceplas-ceplos. Mbak Erna, Om dan Tante titip pesan. Mbak gak usah dateng ke acara keluarga dulu. Malu, katanya. Soalnya perut udah kelihatan. Nanti tamu pada nanya. Aku menatapnya datar. Acara apa? Nikahan sepupu. Minggu depan. Aku hampir tertawa. Mereka bahkan tak mengundangku secara resmi. Hanya menyuruh orang, titip pesan, seperti ini. Baik. Sampaikan terima kasih pada Om dan Tante. Saya tidak akan datang. Wanita itu tampak heran melihat reaksiku yang tenang. Mungkin ia mengira aku akan menangis atau marah. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Terus, sambungnya lagi, ini dari Mas Miguel. Ia mengeluarkan amplop coklat, meletakkannya di meja. Katanya buat persiapan lahiran. Abis itu, ya udah, Mbak cari tempat tinggal lain aja. Rumah ini kan kontrakan, nanti kami balikin ke pemiliknya. Aku menatap amplop itu, lalu menatap wanita itu, lalu menatap sekeliling ruang tamu. Ruang tamu di rumah peninggalan orang tuaku. Rumah yang sertifikatnya ada di lemari kamarku. Kontrakan, ulangku pelan. Iya, kata Mas Miguel,
Mbak kan tinggal di rumah kontrakan peninggalan orang tua. Jadi nanti setelah lahiran, sebaiknya. Aku mengangkat tangan, memotong omongannya. Sudah, saya paham. Sampaikan pada Mas Miguel, terima kasih atas uangnya. Wanita itu mengangguk canggung, lalu pergi. Amplop itu kubuka. Isinya Rp500.000. Rp500.000 untuk istri yang sedang hamil anaknya. Rp500.000 sebagai hadiah perpisahan. Aku menatap uang itu, lalu tertawa. Tertawa lepas, sampai keluar air mata. Bukan sedih, tapi geli. Geli melihat betapa bodohnya mereka. Geli melihat betapa kecilnya dunia mereka. Geli membayangkan ekspresi mereka saat tahu kebenaran nanti. 500.000. Sedangkan rekeningku, tadi pagi dapat transfer laba toko sebesar 150 juta. Aku menyimpan amplop itu. Bukan kugunakan, tapi kusimpan sebagai bukti. Bukti bahwa mereka benar-benar tega. Bukti bahwa aku tak perlu lagi berharap. Malamnya, aku menelpon Pak Karto. Pak, saya mau minta tolong. Apa? Endhuk. Saya mau buat wasiat. Semua harta saya, untuk anak saya yang belum lahir. Tolong carikan notaris yang bisa dipercaya. Pak Karto terkejut. Loh, Endhuk, kenapa wasiat-wasiat? Kamu masih muda. Saya hanya ingin memastikan, Pak, kalau terjadi apa-apa sama saya, anak saya tetap terjamin. Saya nggak mau dia terlantar. Pak Karto diam sebentar. Lalu berkata lirih, Endhuk, kamu kuat tenan. Pak Karto bantu. Sejak malam itu, aku mulai mengurus administrasi warisan. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan siapapun. Aku ingin semuanya rapi sebelum Michelle lahir. Dan di sela-sela itu, aku terus merawat diri. Makan teratur. Periksa kandungan rutin. Beli perlengkapan bayi sendiri. Menata kamar bayi di salah satu ruangan kosong. Semua dengan uangku sendiri. Semua dengan penuh cinta. Tak ada kabar dari Miguel. Tak ada kabar dari keluarganya. Mereka benar-benar menelantarkanku. Tapi aku tak sedih. Anehnya, aku justru merasa bebas. Bebas dari ekspektasi mereka. Bebas dari tuntutan mereka. Bebas dari keluarga yang tak pernah benar-benar menerimaku. Kadang, saat malam tiba dan aku sendirian di rumah besar ini, aku berbicara pada Michelle. Nak, Mama mau cerita. Papa dan keluarga papamu, mereka nggak mau kita. Mereka pikir kita lemah. Mereka pikir kita akan susah tanpa mereka. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu. Mereka akan tahu bahwa kita baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Michelle menendang-nendang pelan, seolah setuju. Aku tersenyum. Kita buktikan, Nak. Kita buktikan bahwa kamu, seorang anak perempuan, bisa jadi kebanggaan. Bukan beban. Dan di dalam perutku, Michelle bergerak lagi. Menari-nari kecil. Seolah ikut merayakan kekuatan ibunya. Setelah kunjungan, sepupu Miguel, yang membawa amplop 500.000 itu, hidupku memasuki fase baru. Fase di mana aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya diasingkan dari kehidupan yang dulu ku kenal. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang berubah. Mas Miguel berhenti total memberi kabar. Dulu, meskipun jarang pulang, setidaknya ia masih mengirim pesan singkat setiap pagi. Selamat pagi, sayang. Jangan lupa makan. Atau, udah periksa kandungan belum? Nanti ditemenin ibu ya. Sekarang, layar HP-ku sunyi. Tidak ada panggilan masuk, tidak ada pesan, tidak ada apa-apa. Aku coba menghubunginya beberapa kali. Panggilan teleponku selalu masuk ke kotak suara. Pesan singkatku hanya centang 1, tak pernah berubah jadi centang 2. Seolah nomorku telah diblokir. Suatu sore, aku memutuskan mendatangi kantornya. Bukan karena rindu, tapi karena ada beberapa urusan administrasi yang perlu tanda tangannya. Surat-surat kehamilan untuk klaim BPJS, misalnya. Meskipun sebenarnya aku bisa bayar sendiri, tapi tetap saja, secara hukum ia adalah suamiku. Sesampainya di kantor, resepsionis yang mengenaliku tersenyum canggung. Mbak Erna, Mas Miguel lagi meeting. Mungkin nggak bisa diganggu.
Aku tahu itu kode. Saya tunggu saja. 2 jam aku menunggu di lobi. Perutku mulai pegal. Mau tak mau, aku harus bolak-balik ke toilet. Di jam ketiga, seorang wanita keluar dari lift. Ia berhenti di depanku. Mbak Erna. Aku menoleh. Wanita itu muda, mungkin seusia denganku. Memakai blazer dan rok span, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya familiar. Saya Laras, HRD di sini. Maaf, Mbak, Mas Miguel sudah pulang lewat pintu belakang tadi. Aku terpaku. Pulang? Tadi katanya meeting. Laras menatapku iba. Mbak, maaf saya ngomong jujur. Mas Miguel memang sengaja menghindar. Dia titip pesan, suruh Mbak urus sendiri semua keperluan administrasinya. Dia nggak mau terlibat. Dunia serasa berhenti sejenak. Terima kasih, Mbak Laras, kataku pelan. Aku berdiri, berusaha tegar meski kaki terasa lemas. Mbak hamil berapa bulan? Tanya Laras ragu. 6. Laras menghela napas. Saya nggak tahu masalah kalian, tapi saya turut prihatin. Mas Miguel itu. Sudah, Mbak, nggak usah diteruskan. Saya pamit. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak. Tapi di dalam mobil, tangisku pecah. Bukan sedih, tapi marah. Marah karena ia begitu pengecut. Marah karena ia bahkan tak punya nyali untuk bertemu muka. Sejak hari itu, aku berhenti berharap. Penelantaran itu tidak hanya datang dari Mas Miguel, tapi juga dari keluarganya. Aku masih terdaftar di grup WhatsApp keluarga besar Miguel. Dulu grup itu ramai setiap hari. Ada yang share foto masakan, ada yang ngajak kumpul, ada yang sekadar sapa pagi. Tapi setelah kejadian itu, grup jadi sepi. Sangat sepi. Lalu suatu hari, aku lihat notifikasi. Anda telah dikeluarkan dari grup keluarga besar Miguel. Aku menatap layar HP lama. Dikeluarkan. Seperti sampah yang dibuang. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan. Hanya dikeluarkan. Aku screenshot notifikasi itu. Kusimpan. Sebagai bukti lain. Beberapa hari kemudian, seorang teman kantorku, Dina, bertanya dengan hati-hati. Kamu lagi ada masalah sama keluarga? Soalnya, tantenya Miguel nelpon saya. Katanya, minta saya ngawasin kamu. Katanya kamu suka ngomongin mereka jelek-jelek. Aku hampir tertawa. Suka ngomongin mereka? Dina, aku bahkan gak pernah kontak mereka. Mereka yang ngilang. Dina menghela napas. Aku tahu, Aku cuma heran. Kenapa mereka sampai segitunya? Kamu kan lagi hamil. Aku mengelus perutku. Mereka gak suka karena anakku perempuan. Dina terbelalak. Apa? Serius? Serius? Astaga, maaf. Tapi keluarga macam apa itu? Aku tersenyum getir. Keluarga yang terlalu kolot buat zaman sekarang. Dina menggenggam tanganku. Kamu kuat, Kalau butuh apa-apa, bilang. Aku bantu. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, aku merasa punya teman. Dan itu cukup menghangatkan hati. Bulan-bulan berlalu. Perutku semakin besar. Aku sudah masuk bulan ke-7. Hidup berjalan seperti biasa. Pagi-pagi aku ke kantor. Naik taksi online karena sudah tidak nyaman naik kendaraan umum. Siangnya kadang makan dengan teman-teman kantor yang peduli. Sorenya pulang, istirahat. Lalu malamnya belajar mengelola warisan atau video call dengan Pak Karto. Tapi ada satu hal yang mulai menggangguku. Finansial. Bukan karena aku kekurangan. Tapi karena Mas Miguel dan keluarganya sepertinya sengaja membuat seolah-olah aku akan kesulitan. Mereka memutus aliran uang bulanan yang dulu rutin diberikan Mas Miguel. Meskipun nominalnya tidak seberapa dibanding tabunganku. Tapi mungkin mereka pikir, dengan begitu aku akan menyerah dan kembali memohon-mohon. Disinilah letak ironisnya. Mereka tidak tahu bahwa setiap bulan, rekeningku bertambah puluhan hingga ratusan juta dari toko emas. Mereka tidak tahu bahwa aku punya deposito yang bunganya sudah cukup untuk hidup mewah. Mereka tidak tahu bahwa rumah, kontrakan, ini adalah rumah mewah di kawasan Menteng yang nilainya puluhan miliar.
Mereka mengira aku akan kelabakan tanpa uang bulanan 5 juta dari Miguel. Padahal, uang jajan Michelle sebulan saja sudah 2 kali lipat dari itu. Tapi aku biarkan saja mereka dalam ketidaktahuan. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka berpikir bahwa Erna yang malang itu sedang merana. Suatu sore, saat aku sedang memilih baju bayi di mall, tiba-tiba aku bertemu dengan ibu mertua. Kebetulan? Atau sengaja? Aku tak tahu. Tapi saat kami bertemu di lorong toko, ia terkejut melihatku. Erna. Suaranya setengah berbisik. Aku menoleh. Bu, apa kabar? Matanya melebar melihat perutku yang besar. Mungkin ia kaget melihatku masih hamil, masih sehat, masih tersenyum. Mungkin ia mengira aku sudah stres berat atau kurus kering. Kamu masih hamil? Aku tersenyum. Iya, Bu. 7 bulan. Ia memandangiku dari atas ke bawah. Tas belanjaku, biasa saja, bukan branded. Bajuku, kaos longgar dan celana hamil dari pasar. Penampilanku sengaja ku sederhanakan, seperti dulu. Ia mungkin melihat itu sebagai tanda aku tetap miskin. Kamu kerja masih? Masih, Bu. Gimana biaya lahiran? Kamu kan gak punya siapa-siapa. Aku hampir tertawa. Pertanyaan itu penuh dengan nada merendahkan. Seolah ia yakin aku tak sanggup. Alhamdulillah, Bu, saya bisa mengatur. Tabungan masih ada. Ibu mertua mendengus. Tabungan pegawai kantoran? Paling-paling cuma cukup buat bayar kamar kelas 3. Aku tidak menjawab. Biar saja ia berpikir begitu. Kamu jangan harap Miguel akan bantu, sambungnya. Dia lagi dekat sama orang. Calon istri baru. Orangnya kaya, punya usaha. Dan yang penting, ia menekankan kata-katanya. Mau insya Allah ngasih anak laki-laki. Dunia serasa berhenti. Bukan karena cemburu. Rasa cinta pada Miguel sudah lama mati. Tapi karena pernyataan itu begitu kejam. Ia bilang itu di depanku. Di depan perempuan yang masih hamil anaknya. Sudah tunangan? Tanyaku tenang. Belum, tapi proses. Keluarganya sudah ketemuan. Mereka setuju. Kamu tahu, Mbak, di mata keluarga kami, kamu itu, ya gitu deh. Nggak ada apa-apanya. Mending kamu relain Miguel, cari hidupmu sendiri. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya doakan Mas Miguel dapat yang terbaik. Ibu mertua tampak heran. Mungkin ia mengharap reaksi berbeda. Air mata, mungkin. Atau kemarahan. Tapi aku hanya tersenyum. Setelah itu, kami berpisah. Aku melanjutkan belanja, membeli baju-baju lucu untuk Michelle. Tak lupa aku mampir ke toko emas di lantai dasar. Bukan untuk beli, aku punya banyak emas di rumah, tapi sekadar melihat-lihat. Dan tanpa sengaja, aku melihat seorang wanita muda sedang memilih cincin ditemani seorang pria. Pria itu, Mas Miguel. Mereka berdiri di etalase cincin kawin. Wanita itu tersenyum manis, mencoba-coba cincin di jarinya. Mas Miguel menemaninya dengan penuh perhatian. Aku bersembunyi di balik pilar, menatap mereka dari kejauhan. Hatiku tidak sakit. Anehnya, aku hanya merasa iba. Iba pada wanita itu. Ia tidak tahu bahwa lelaki di sampingnya adalah lelaki yang tega meninggalkan istri sedang hamil. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, jika ia hamil anak perempuan, mungkin nasibnya sama denganku. Aku tidak menghampiri. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya berbalik, berjalan keluar, dan pulang. Di rumah, aku duduk lama di kamar Michelle. Kamar yang sudah kutata indah. Ranjang bayi berwarna putih. Hiasan dinding berupa bintang-bintang. Lemari kecil berisi baju-baju lucu. Semua dengan uangku sendiri. Semua dari warisan ayah ibu. Aku membuka laptop. Ada email dari Pak Karto. Endhuk, toko bulan ini untung besar. Transferan tak kirim minggu ngarep. Koe kudu mangan sing akeh, ojok lali periksa kandungan. Aku membalas. Matur nuwun, Pak. Saya sehat. Michelle juga sehat. Lalu aku mengetik surat wasiat yang sudah lama kurencanakan. Semua untuk Michelle. Semua untuk anak perempuanku.
Malam itu, aku tidur dengan tenang. Malam sebelum Michelle lahir, aku bermimpi bertemu ibuku. Dalam mimpi itu, ibu duduk di samping ranjangku, memegang tanganku dengan lembut seperti dulu saat aku masih kecil. Wajahnya tenang, tersenyum, meski ada semacam cahaya yang membuatnya terlihat berbeda. Mungkin itu cahaya surga, pikirku. Nak, bisiknya, besok kau akan melahirkan. Jangan takut. Ibu di sini menjagamu. Aku takut, Bu. Aku menangis dalam mimpi. Aku sendirian. Suamiku pergi. Mertuaku membenciku. Aku takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anakku. Ibu mengusap kepalaku. Erna, dengarkan ibu. Kau tidak sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kau kuat, nak. Kau putri ibu. Ibu dan bapak bangga padamu. Tapi, Bu, ibu titip pesan, beri nama anakmu Michelle. Itu nama yang ibu suka sejak dulu. Michelle artinya, hadiah dari Tuhan. Dan dia memang hadiah, nak. Hadiah terindah di tengah ujianmu. Aku terbangun dengan air mata membasahi bantal. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Perutku terasa kencang. Kontraksi mulai datang, tapi masih jarang. Aku tahu ini tanda-tanda awal. Aku bangun, mandi, sholat malam, dan berdoa lama-lama. Ya Allah, jika ini waktunya, mudahkanlah. Jaga aku dan anakku. Beri kami kekuatan. Dan terima kasih telah mengirim ibu dalam mimpiku. Aku tahu ibu selalu menjagaku. Subuh tiba. Kontraksi semakin sering. Aku menghubungi Dina. Din, aku rasa ini waktunya. Dina panik. Aku jemput sekarang. 20 menit kemudian, Dina sudah di depan rumah dengan mobilnya. Ia membantu membawa tas perlengkapan yang sudah kusiapkan sejak sebulan lalu. Tas itu berisi baju bayi, popok kain, selimut, perlengkapan mandi, dan semua yang kubutuhkan. Di perjalanan, kontraksi semakin hebat. Aku menggenggam tangan Dina erat-erat. Sabar, sabar. Ucap Dina panik. Sebentar lagi sampai. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung digiring ke ruang bersalin. Perawat-perawat sigap membantuku berganti baju dan memeriksa kondisi. Pembukaan sudah 4, Bu. Sebentar lagi, kata perawat. Aku menghela napas lega. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Seharusnya di saat seperti ini, ada suami di sampingku. Seharusnya ada keluarga yang mendukung. Tapi semua hanya harapan kosong. Perawat yang baik hati, namanya Bu Dewi, melihatku termenung. Suami mana, Bu? Mau saya telepon? Aku menggeleng. Tidak usah, Bu. Saya sendiri. Bu Dewi memandangku dengan iba. Mungkin ia biasa melihat ibu-ibu didampingi suami. Tapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Sabar ya, Bu. Saya di sini menemani. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, Bu Dewi. Kontraksi semakin kuat. Rasa sakit menjalar dari perut hingga ke punggung. Aku menjerit, menangis, berteriak. Tapi di sela-sela itu, aku terus berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jam demi jam berlalu. Pembukaan terus bertambah. 6, 7, 8. Dokter datang memeriksa. Pembukaan sudah 9. Bu, sebentar lagi. Ibu kuat, ya. Aku mengangguk lemah. Tenagaku terkuras. Tapi aku ingat pesan ibu dalam mimpi. Kau kuat, nak. Michelle. Bisikku. Bantu mama, nak. Kita bisa. Pembukaan 10. Saatnya meneran. Dokter dan perawat membimbingku. Tarik napas, tahan, teran, bagus, sekali lagi. Aku berteriak sekuat tenaga. Rasa sakit luar biasa. Tapi aku tak menyerah. Demi Michelle. Demi anakku. Dan akhirnya, wah, selamat, Bu. Bayinya sudah lahir. Tangisan bayi memecahkan sunyi ruang bersalin. Tangisan yang kuat, nyaring, penuh kehidupan. Aku lemas, tapi mataku membuka lebar. Bayinya sehat, Dok.
Dokter tersenyum. Sehat, Bu. Sempurna. Berat 3,2 kilogram, panjang 48 cm. Anak perempuan yang cantik. Perawat membersihkan bayiku, lalu meletakkannya di dadaku. Dan saat itu, aku menangis. Bayi mungil itu masih merah, masih berlumuran darah dan lendir. Matanya terpejam, mulutnya mungil, rambutnya hitam tipis. Tapi ia nyata. Ia ada di sini. Ia anakku. Halo, Michelle, bisikku. Akhirnya kamu datang. Michelle membuka matanya sebentar. Mata hitam bening menatapku. Lalu ia menguap kecil dan tertidur lagi. Aku tertawa di sela tangis. Dia ngantuk, Dok. Dokter dan perawat tertawa. Normal, Bu. Bayi baru lahir biasanya langsung tidur setelah lelah lahir. Bu Dewi mengelus pundakku. Selamat, Bu. Ibu hebat. Melahirkan sendiri tanpa suami menemani. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih sudah menemani. 2 jam kemudian, aku dipindahkan ke ruang perawatan. Kamar kelas 2 yang kubooking sebelumnya. Bukan kelas 3 seperti yang dibilang ibu mertua. Dan tentu saja, aku bayar sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Dina sudah pulang karena harus kerja. Tapi janji akan kembali sore. Ruangan itu sunyi. Hanya aku dan Michelle yang tertidur di box kecil di samping tempat tidurku. Aku menatapnya lama. Bulu matanya lentik. Hidungnya mancung. Mirip Mas Miguel. Tapi bibirnya persis seperti ibuku. Aku tersenyum. Mungkin ini cara ibu untuk tetap hadir di hidupku. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk. Di belakangnya ada Bu RT, tetanggaku. Mbak Erna. Alhamdulillah, selamat ya. Bu RT membawa rantang besar. Ini saya bawain sop buntut kesukaan Mbak. Saya masak sendiri. Biar Mbak kuat habis melahirkan. Aku terharu. Bu RT, repot-repot. Ah, nggak repot. Saya tahu Mbak sendirian. Suami Mbak kemana? Tadi saya lihat dia ada di lobi. Aku terkejut. Di lobi? Maksud Bu RT? Iya, Mas Miguel. Saya lihat dia duduk di lobi dari tadi. Mukanya pucat. Tapi nggak masuk-masuk. Saya tanya, mau ketemu istri? Dia cuma geleng-geleng. Aku diam. Mas Miguel ada di rumah sakit? Sejak kapan? Untuk apa? Bu RT melihat raut wajahku. Mbak nggak tahu. Tidak, Bu. Dia tidak kontak saya. Bu RT menghela napas. Ya sudah, Mbak istirahat aja. Jangan dipikirin. Ini sopnya dimakan ya. Biar asinya lancar. Setelah Bu RT pulang, aku termenung. Mas Miguel di lobi. Tapi tidak masuk. Mungkin ia tahu dari orang lain bahwa aku melahirkan. Mungkin ibunya yang menyuruh. Atau mungkin ia punya sisa hati nurani. Tapi aku tak mau berharap. Sore harinya, saat Dina datang, aku tanya, Din, kamu lihat Mas Miguel di lobi? Dina mengangguk ragu. Iya, dia dari tadi di sana. Tapi nggak berani masuk. Aku sudah hampiri, kutanya mau ketemu kamu. Dia cuma bilang, belum siap. Aku tertawa getir. Belum siap? Dia belum siap ketemu istri yang baru melahirkan anaknya? Lalu kapan siapnya? Dina menggenggam tanganku. Mungkin dia malu. Atau mungkin dia takut. Takut apa? Aku nggak akan menggigitnya. Nggak tahu, Yang jelas, dia di sana. Malam tiba. Michelle bangun beberapa kali untuk menyusu. Aku belajar menyusui dengan bantuan perawat. Tidak mudah, tapi perlahan-lahan aku bisa. Saat Michelle tertidur lagi, aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu rumah sakit temaram. Dan di kejauhan, di lobi yang kulihat dari jendela koridor, ada sesosok lelaki duduk sendiri. Mas Miguel. Ia masih di sana. Aku meraih HP-ku. Mengetik pesan singkat ke nomor lamanya. Nomor yang mungkin sudah tidak aktif. Tapi entah mengapa, pesan itu terkirim. Michelle lahir selamat.
berat 3,2 kilogram, panjang 48 cm. Sehat. Kamu boleh lihat dia besok pagi di ruang 204. Terserah kamu mau datang atau tidak. Tak ada balasan. Tapi dari kejauhan, kulihat lelaki itu menunduk, memegangi wajahnya. Menangis? Entahlah. Aku kembali ke tempat tidur, memeluk Michelle yang hangat. Nak, ayahmu di luar, bisikku. Mungkin dia belum berani masuk. Tapi suatu hari nanti, dia akan menyesal. Sangat menyesal. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan segar meski tidur terputus-putus. Michelle sudah bangun, menangis minta susu. Aku menyusuinya sambil melihat ke pintu. Pukul 8 pagi, pintu itu terbuka. Mas Miguel masuk dengan langkah ragu. Wajahnya kusut, matanya sembab, baju yang dipakai masih sama seperti kemarin. Ia bermalam di lobi rupanya. Suaranya serak. Aku tidak menyuruhnya pergi. Juga tidak menyambutnya dengan hangat. Aku hanya terus menyusui Michelle. Mas Miguel duduk di kursi samping tempat tidur. Ia menatap Michelle lama. Sangat lama. Air matanya mulai jatuh. Dia cantik. Aku diam. Mirip kamu, sambungnya. Dia mirip neneknya. Ibuku, jawabku datar. Mas Miguel mengangguk pelan. Aku minta maaf. Aku tahu kata maaf nggak cukup. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Mas, duduk saja di sana. Lihat anakmu. Itu saja sudah cukup. Diam lagi. Hanya suara Michelle yang sesekali mendecak saat menyusu. Namanya siapa? Tanyanya lirih. Michelle. Mas Miguel tersenyum getir. Michelle. Cantik. Ibuku yang kasih nama dalam mimpi. Ia menatapku. Mertuamu, maksudku. Ibu, dia belum tahu. Aku belum kasih tahu kalau kamu melahirkan. Aku menatapnya tajam. Terserah kamu. Mau kasih tahu atau tidak? Terserah. Ibu mungkin akan datang kalau tahu. Untuk apa? Potongku. Untuk lihat cucu perempuan yang dulu ingin digugurkan? Untuk bilang, maaf, lalu minggu depan balik lagi nyuruh aku ngelahirin anak laki-laki? Sudah, Mas. Aku nggak butuh drama. Mas Miguel tertunduk. Aku tahu kita sudah salah. Tapi tolong, jangan larang aku lihat Michelle. Aku menghela napas. Aku tidak akan melarangmu jadi ayah. Tapi soal kita berdua, sudah selesai. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin ia berharap aku memberinya kesempatan kedua. Tapi tidak. Luka yang ia torehkan terlalu dalam. Bukan hanya padaku, tapi juga pada Michelle. Saat ia diam membiarkan ibunya menyuruhku menggugurkan kandungan, saat itu juga ia kehilangan hak untuk jadi suamiku. Michelle selesai menyusu. Aku menyendawakannya perlahan. Mas Miguel memandang dengan penuh keinginan. Mau gendong? Tanyaku. Ia mengangguk cepat. Tangannya gemetar saat menerima Michelle. Bayi mungil itu terbaring di pelukan ayahnya untuk pertama kalinya. Air mata Mas Miguel jatuh lagi. Michelle. Nak, maafin Papa. Papa nggak ada waktu kamu lahir. Papa pengecut. Michelle membuka matanya. Menatap ayahnya dengan tatapan kosong bayi. Lalu ia menguap dan tidur lagi. Aku tersenyum tipis. Bayi memang polos. Ia tak tahu dosa ayahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di pelukan hangat. Mas Miguel menggendongnya cukup lama. Lalu dengan berat hati, ia mengembalikan Michelle padaku. Aku harus pergi. Kerja, katanya gugup. Silakan. Ia berdiri. Di ambang pintu, ia berbalik. Aku akan usahakan yang terbaik buat Michelle. Janji. Janji itu berat, Mas. Tapi buktikan saja. Ia pergi. Pintu tertutup. Aku menatap Michelle yang tertidur pulas. Nak, ayahmu mungkin akan berubah. Mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada buatmu. 3 hari kemudian, aku pulang. Dina menjemputku dengan mobil. Michelle duduk di kursi bayi khusus yang kubeli online.
Dina memotret kami. Ini foto pertama Michelle di rumahnya. Aku tersenyum. Iya, rumahnya. Rumah peninggalan neneknya. Sepanjang perjalanan, aku terus memandangi Michelle. Ia tidur dengan tenang. Tangannya mungil menggenggam jari telunjukku. Sesampainya di rumah, aku tertegun. Di depan pagar, ada puluhan balon warna-warni dan spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang Michelle, hadiah terindah." Dina terkikik. Kejutan. Teman-teman kantor patungan. Biar kamu nggak merasa sendiri. Air mataku tumpah. Lagi-lagi teman-teman kantor yang peduli. Lagi-lagi mereka yang menunjukkan arti keluarga sebenarnya. Bu RT keluar dari rumah tetangga. "Mbak Erna, saya sudah masakin sayur bening buat Mbak. Biar asinya lancar. Nanti malam saya bawain." "Bu RT, matur nuwun." "Ah, basa-basi. Ayo masuk, Mbak. Jangan kelamaan di luar." Rumah yang kutinggalkan 3 hari lalu kini terasa berbeda. Lebih hangat. Mungkin karena aku pulang dengan Michelle. Mungkin karena aku pulang dengan perasaan baru. Aku menggendong Michelle masuk ke kamarnya. Kamar yang sudah kutata dengan penuh cinta. Ranjang putih, hiasan bintang-bintang, boneka-boneka lucu. Aku meletakkan Michelle di ranjangnya dengan hati-hati. "Nak, ini kamarmu. Selamat datang di rumah." Michelle bergerak sedikit, lalu tidur lagi. Aku duduk di sampingnya lama, memandangi wajah mungil itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bahagia. Bukan bahagia karena harta. Bukan bahagia karena balas dendam. Tapi bahagia karena aku punya Michelle. Bahagia karena aku bisa memberinya hidup yang layak. Malam harinya, aku menerima telepon dari Pak Karto. "Endhuk, piye kabara?" "Michelle sehat." "Sehat, Pak. Alhamdulillah." "Pak Karto mau kasih kabar. Toko emas pasar baru lagi dapat proyek gede. Untung bulan ini naik 50%. Endhuk, kamu udah kayak orang kaya raya beneran hahaha." Aku tertawa. "Pak Karto, saya sudah kaya sejak Michelle lahir." "Loh, maksudnya?" "Saya punya Michelle. Itu kekayaan yang gak ternilai." Pak Karto tertawa di ujung sana. "Kamu itu bisa saja. Tapi bener, Endhuk. Kamu harus tetap ngurus harta ini untuk masa depan Michelle." "Iya, Pak. Saya akan urus." Setelah telepon selesai, aku membuka laptop. Membuka file wasiat yang sudah kususun. Kubaca sekali lagi. Lalu kutandatangani secara digital. Besok akan kuurus ke notaris. Semua untuk Michelle. Semua untuk anak perempuanku. 2 minggu pertama bersama Michelle adalah masa-masa yang melelahkan. Ia sering bangun malam, rewel, menangis tanpa sebab. Tapi aku belajar. Dari buku-buku yang kubeli, dari artikel online, dari video-video parenting. Aku belajar menyusui dengan posisi yang benar, belajar memandikan bayi, belajar membaca tanda-tanda ia lapar atau popok basah. Di sela-sela itu, aku tetap bekerja. Kantor memberiku izin work from home, jadi aku bisa mengatur waktu. Michelle tidur, aku kerja. Michelle bangun, aku rawat. Begitu seterusnya. Dina sering datang membantu. Kadang ia bawakan makanan. Kadang ia temani Michelle saat aku harus rapat online. Teman-teman kantor lain juga bergantian menjenguk, membawa baju bayi, popok, susu, dan berbagai kebutuhan. Aku merasa beruntung. Meski keluarga suami meninggalkanku, tapi Allah menggantinya dengan teman-teman yang baik. Mas Miguel juga beberapa kali datang. Ia membawa mainan, baju, kadang susu. Ia duduk sebentar, menggendong Michelle, lalu pergi lagi. Tak banyak bicara. Tak pernah membahas kembali hubungan kami. Hanya sekadar menjadi ayah, meskipun dengan caranya yang kikuk. Ibu mertua dan keluarganya tidak pernah datang. Tidak ada kabar. Mereka seperti benar-benar menghapusku dari kehidupan mereka. Tapi aku tak peduli. Hidupku sudah penuh dengan Michelle. Dengan teman-teman. Dengan Pak Karto dan bisnis warisan ayah. Aku bahkan mulai belajar mengelola toko emas sendiri. Pak Karto mengajariku lewat video call.
Pelan-pelan aku paham. Dan Michelle tumbuh. Setiap hari ada perubahan baru. Senyum pertamanya, suara ocehan pertamanya, saat ia mulai bisa tengkurap. Semua kudokumentasikan dengan kamera HP. Semua kusimpan di album khusus. Suatu malam, saat Michelle tidur, aku duduk di balkon, memandang langit malam yang cerah. "Ibu," bisikku, "terima kasih sudah mengirim Michelle. Terima kasih sudah menjaga aku lewat mimpi. Ibu tenang di sana. Aku baik-baik saja. Michelle juga." Di langit, sebuah bintang jatuh. Aku tersenyum. Mungkin itu ibu. Mungkin ia tersenyum padaku. Usia Michelle menginjak 1 bulan. Aku mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah. Hanya dihadiri Dina, beberapa teman kantor, Bu RT, dan Pak Karto yang sengaja terbang dari Solo. Acaranya sederhana. Potong tumpeng, doa bersama, makan-makan. Michelle dipakaikan baya putih lucu dengan renda-renda di pinggirnya. Ia tidur pula sepanjang acara, sesekali bangun sebentar, lalu tidur lagi. "Anak ibu anteng banget," puji Bu RT. "Sabar, Bu. Nanti kalau sudah besar baru rame," sahut Dina. Pak Karto duduk di sampingku. Ia menggendong Michelle dengan hati-hati. "Endhuk," Pak Karto nitip pesan. "Michelle harus sekolah yang tinggi. Biar jadi orang pinter. Nggak kayak Pak Karto hehe." Aku tersenyum. "Insya Allah, Pak. Michelle akan sekolah setinggi-tingginya." Pak Karto mengeluarkan amplop tebal dari tasnya. "Endhuk, ini hadiah buat Michelle." "Pak Karto, nggak usah. Ini dari toko. Bonus buat calon penerus pemilik toko." "Udah, terima saja." Aku menerima amplop itu dengan haru. Di dalamnya, ada cek senilai, aku hampir jatuh, 200 juta rupiah. "Pak Karto, ini kebanyakan." "Ah, itu sepele. Sekarang toko lagi bagus. Nanti kedepannya pasti akan lebih bagus." Syukuran selesai. Teman-teman pulang satu persatu. Pak Karto pamit karena ada urusan di Jakarta. Aku kembali ke kamar, menidurkan Michelle, lalu duduk di ruang tengah memandangi tumpukan amplop dan kado. Disinilah aku sadar, hidupku berubah drastis. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku punya Michelle. Ia mengubah perspektifku tentang segalanya. Sehari setelah syukuran, aku memutuskan untuk mengurus surat wasiat. Bukan karena aku pesimis, tapi karena aku ingin memastikan masa depan Michelle aman. Aku tidak mau jika sesuatu terjadi padaku, Michelle terlantar atau malah jatuh ke tangan keluarga Miguel yang hanya menginginkan hartanya. Pak Karto merekomendasikan seorang notaris di Menteng. Namanya Bu Nani, notaris senior yang sudah sering mengurus dokumen keluarga kaya di Jakarta. Ia juga yang dulu mengurus warisan orang tuaku. Aku membuat janji melalui telepon. "Bu Nani, saya Erna, putri almarhum Bapak Suryanto. Ingin mengurus wasiat untuk anak saya." Suara Bu Nani di ujung sana terdengar hangat. "Endhuk Erna? Astaga, sudah besar." "Tentu, Endhuk. Besok jam 10. Bagaimana?" "Baik, Bu. Saya tunggu." Esok harinya, aku titip Michelle pada Bu RT. Ia senang sekali. Sini, sama nenek dulu. Mama mau urus surat-surat ya, cantik." Michelle hanya mengoceh tak jelas. Aku tiba di kantor Bu Nani tepat pukul 10. Kantornya mewah, di lantai 15 gedung perkantoran Menteng. Seorang sekretaris menyambutku dan mengantarkanku ke ruangan Bu Nani. Bu Nani sudah menunggu. Wanita parubaya berambut putih itu tersenyum lebar melihatku. "Endhuk Erna, wis suwe ora ketemu. Jarene Pak Karto, sampeyan wes duwe anak." "Alhamdulillah, Bu. Namanya Michelle. Baru sebulan." "Wah, selamat ya. Jadi ini mau buat wasiat untuk Michelle." Aku mengangguk. Saya ingin memastikan semua warisan orang tua saya jatuh ke tangan Michelle. Saya sebagai wali sampai ia dewasa. Bu Nani mengangguk paham. "Baik, tapi sebelumnya, saya perlu data-data terbaru. Surat nikah sampeyan, akte kelahiran Michelle, dan surat-surat warisan dari orang tua sampeyan." Aku menyerahkan map tebal yang kubawa.
Semua sudah saya siapkan, Bu. Bu Nani membuka map itu satu persatu. Ia membaca, meneliti, lalu matanya membelalak. Endhuk, ini semua harta almarhum orang tua sampeyan? Rumah di Menteng, tanah di Solo, 3 toko emas di Pasar Baru dan Pasar Gede, serta deposito di 3 bank. Iya, Bu. Itu semua warisan ayah ibu saya. Bu Nani menghela napas. Endhuk, sampeyan tahu nilai total semua ini? Aku menggeleng. Saya tidak pernah menghitung, Bu. Bu Nani mengeluarkan kalkulator. Ia mulai menghitung, mencoret-coret di kertas, lalu berkata pelan. Endhuk, kira-kira totalnya mencapai 100 miliar rupiah. Mungkin lebih, karena toko-toko itu masih berproduksi. Aku tertegun. 100 miliar? Aku tahu ayah meninggalkan warisan, tapi tidak menyangka sebanyak itu. Bu Nani, serius. Serius, Endhuk. Sampeyan ini pewaris tunggal. Almarhum orang tua sampeyan nggak punya saudara kandung, jadi semua jatuh ke sampeyan. Dan sekarang sampeyan mau wariskan semua ke Michelle. Aku mengangguk mantap. Iya, Bu. Semua untuk Michelle. Bu Nani menatapku lama. Endhuk, maaf saya bertanya. Suami sampeyan, Mas Miguel, dia tahu tentang ini? Aku menggeleng. Tidak, Bu. Dan saya tidak ingin dia tahu. Bu Nani menghela napas. Endhuk, secara hukum, suami sampeyan berhak atas sebagian harta sampeyan. Karena itu harta bersama selama pernikahan, kecuali bisa dibuktikan sebagai warisan yang dipisahkan. Aku terkejut. Maksud Bu Nani? Begini, harta warisan yang diterima sampeyan sebelum atau selama pernikahan, selama tidak dicampur dengan harta bersama, itu bisa jadi harta bawaan. Tapi kalau sudah dicampur, misalnya dijual lalu dibeli aset baru atas nama bersama, itu bisa jadi harta bersama. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah, Bu. Saya tidak pernah mencampur warisan ini dengan harta bersama. Saya bahkan tidak pernah cerita pada suami. Semua aset ini masih atas nama ayah saya. Tinggal saya proses balik nama. Uangnya juga di rekening yang tidak pernah saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Semua kebutuhan rumah tangga dari gaji saya dan suami. Bu Nani tersenyum. Bagus. Itu memudahkan. Jadi, wasiat ini bisa langsung saya proses. Tapi perlu sampeyan tahu, wasiat hanya bisa mengatur maksimal 1/3 dari harta, kecuali ahli waris setuju. Tapi karena Michelle adalah anak sampeyan, dia ahli waris sah. Jadi secara otomatis, dia berhak atas warisan sampeyan nanti. Aku mengangguk paham. Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin semuanya tercatat rapi. Saya juga ingin menunjuk wali jika saya meninggal. Saya ingin Pak Karto yang jadi wali Michelle, bersama Bu RT tetangga saya sebagai pengawas. Bu Nani mencatat semua. Baik, Endhuk. Saya akan siapkan draftnya minggu depan. Tapi sebelumnya, saya perlu memberitahu sampeyan. Ada aturan bahwa suami atau keluarga suami berhak tahu tentang wasiat ini jika mereka ahli waris. Tapi kita bisa atur agar mereka hanya tahu saat wasiat itu terbuka, yaitu setelah sampeyan meninggal. Aku mengangguk. Itu lebih baik, Bu. Biarkan mereka tahu nanti saja. Setelah saya tiada. Bu Nani menatapku dengan iba. Endhuk, sampeyan masih muda. Jangan bicara soal kematian. Tapi saya paham, sebagai orang tua, kita harus siap. Kami berbincang cukup lama. Bu Nani juga memberi saran tentang pengelolaan harta, investasi, dan perlindungan aset. Ia menyarankan agar aku membentuk yayasan atau perusahaan keluarga untuk mengelola toko-toko emas itu. Endhuk, dengan nilai sebesar ini, lebih baik dikelola secara profesional. Jangan hanya dipegang perorangan. Bisa-bisa jadi rebutan keluarga nanti. Aku setuju. Pak Karto memang sudah mengelola dengan baik, tapi mungkin perlu struktur yang lebih formal. Saya pikirkan, Bu. 2 minggu kemudian, wasiat itu selesai. Aku menandatangani di hadapan Bu Nani dan 2 orang saksi yang ditunjuk, Pak Karto dan Bu RT. Bu Nani membacakan isi wasiat dengan suara lantang.
Isinya singkat tapi padat. 1. Semua harta peninggalan almarhum orang tua Erna, berupa rumah di Menteng, tanah di Solo, 3 toko emas, serta seluruh tabungan dan deposito, adalah milik Erna sebagai ahli waris tunggal. 2. Erna mewariskan seluruh hartanya kepada anaknya, Michelle, sebagai pewaris tunggal. 3. Erna menunjuk Bapak Karto, Pak Karto, sebagai wali pengelola harta Michelle hingga Michelle dewasa atau menikah, dengan pengawasan dari Ibu RT, Bu RT. 4. Apabila Erna meninggal sebelum Michelle dewasa, maka hak asuh Michelle diberikan kepada Pak Karto dan Bu RT secara bersama-sama. 5. Suami Erna, Miguel, dan keluarganya, tidak berhak atas harta tersebut, namun tetap berhak menjenguk dan mengasuh Michelle sebagai ayah kandung. Aku menandatangani dengan mantap. Bu Nani dan para saksi juga menandatangani. Wasiat itu kini sah secara hukum. Bu Nani kemudian menambahkan, "Endhuk, saya akan kirimkan salinan wasiat ini ke alamat suami sampeyan, sebagai pemberitahuan resmi. Karena dia suami sampeyan, dia berhak tahu bahwa ada wasiat yang dibuat. Tapi isi detailnya hanya akan terbuka setelah sampeyan meninggal." Aku setuju. Silakan, Bu. Biar mereka tahu. Pak Karto menatapku. "Endhuk, kamu yakin? Nanti malah ribut." Aku tersenyum. "Pak Karto, mereka sudah meninggalkan saya saat saya hamil. Mereka sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa apa yang mereka remehkan, ternyata jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Bukan untuk sombong, tapi untuk keadilan." Bu RT mengangguk. "Saya dukung, Mbah. Biar mereka tahu, anak perempuan itu bukan hinaan." 3 hari kemudian, sebuah amplop coklat besar tiba di rumah orang tua Miguel. Ibu mertua yang menerimanya. Ia membuka amplop itu dengan perasaan takjub. Isinya adalah surat pemberitahuan resmi dari kantor notaris, bahwa Erna, mantan menantunya, telah membuat wasiat untuk anaknya, Michelle. Ibu mertua membaca surat itu berulang kali. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar. Lalu ia berteriak memanggil suaminya. Pak, cepet kesini." Ayah mertua datang tergopoh-gopoh. "Ada apa, Bu?" "Ini, surat dari notaris. Erna, dia bikin wasiat. Buat Michelle." Ayah mertua membaca surat itu. Matanya membelalak. Ini notaris di Menteng? Notaris terkenal itu?" "Iya, Pak," katanya. "Erna mewariskan semua harta orang tuanya buat Michelle. Dan orang tua Erna ternyata kaya raya. Punya toko emas, tanah di Solo, rumah di Menteng." Ayah mertua terkulai di kursi. "Ya Allah, kita sudah menelantarkan menantu yang kaya raya." Ibu mertua mulai menangis. Bukan tangis haru, tapi tangis penyesalan bercampur amarah. "Dasar Erna. Kenapa dari dulu nggak bilang? Dia sengaja nggak bilang biar kita kelihatan jelek." "Bu, ini salah kita sendiri. Kita yang suruh dia gugurin anaknya. Kita yang tinggalin dia. Kita yang nggak pernah jenguk. Tapi dia istri Miguel. Harusnya dia cerita. Dia mungkin pengen lihat kita tulus, Bu. Tanpa harta. Dan kita gagal." Di ruang tamu itu, pasangan tua itu duduk terpukul. Mereka baru sadar bahwa permata yang mereka buang ternyata adalah berlian. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh keluarga besar. Ponsel ibu mertua tak berhenti berdering. Om, tante, sepupu, semua ingin tahu kebenarannya. "Mbah, bener Erna punya toko emas?" "Tan, kabarnya Erna pewaris konglomerat." "Kok bisa? Dulu kita kira dia anak yatim piatu miskin." Ibu mertua hanya bisa menjawab dengan suara bergetar. "Iya, katanya begitu. Dari notaris." Keluarga besar itu gempar. Yang dulu sibuk menggunjingku, kini sibuk menjilat ludah sendiri. Yang dulu sibuk mendukung ibu mertua menelantarkanku, kini sibuk menyalahkannya. Harusnya Mbak nggak gitu sama Erna. "Iya, kasihan. Dia kan lagi hamil. Lagi pula anak perempuan juga nggak salah. Cucu tetaplah cucu." Ibu mertua hanya bisa pasrah. Ia tahu, di mata keluarganya,
Ia kini jadi orang yang paling bodoh. Ia telah membuang emas tumpah. Malam harinya, Mas Miguel datang ke rumah orang tuanya. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia sudah mendengar kabar itu dari sepupunya yang bekerja di kantor notaris sebagai staf. "Bu, Pak, ini benar?" tanyanya lirih. Ibu mertua mengangguk pelan. "Benar, Miguel. Erna pewaris toko emas. Rumahnya di Menteng itu bukan kontrakan. Itu rumah warisan orang tuanya." Mas Miguel jatuh terduduk di sofa. Tangannya menutup wajah. "Ya Allah, aku suami goblok." Ayah mertua memegang pundaknya. "Nak, kita semua salah. Tapi yang paling salah adalah kita. Dan aku, Pak. Aku suaminya. Aku yang seharusnya lindungi dia. Tapi aku malah dengerin ibu suruh dia gugurin anak. Aku tinggalin dia pas dia hamil besar. Aku nggak pernah jenguk anakku sendiri." Air matanya jatuh. "Michelle, anakku, lahir tanpa aku di samping ibunya. Dan sekarang aku baru tahu kalau istri yang aku campakan, ternyata kaya raya." Ibu mertua mendekat. "Miguel, kita masih bisa minta maaf. Masih bisa perbaiki." Mas Miguel menatap ibunya dengan tajam. "Mama pikir semudah itu, Ma? Mama pikir dengan minta maaf semua luka langsung sembuh? Mama yang paling keras suruh dia gugurin. Mama yang bilang dia nggak berguna karena hamil perempuan. Sekarang mama mau minta maaf karena tahu dia kaya." Ibu mertua terpaku. "Bu, aku tahu ibu cuma mau yang terbaik buat aku. Tapi cara ibu salah. Dan aku ikut-ikut salah. Sekarang, aku nggak tahu harus gimana. Erna mungkin nggak akan mau terima aku lagi." Ayah mertua menghela napas. "Setidaknya kamu masih bisa jadi ayah buat Michelle. Itu pintu rezeki, Nak." Mas Miguel mengangguk lemah. Aku harus ke rumah Erna. Sekarang." Malam itu juga, Mas Miguel meluncur ke rumahku. Aku sedang menyusui Michelle di ruang tengah ketika bel rumah berbunyi. Aku melihat CCTV di pintu. Mas Miguel berdiri di luar dengan wajah pucat. Aku menghela napas. Pasti ia sudah tahu. Kubuka pintu. "Mas, malam-malam gini ada apa?" Boleh masuk sebentar?" Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di sofa, menatapku dan Michelle dengan pandangan campur aduk. "Kamu sudah tahu?" tanyaku tenang. Ia mengangguk. "Dari sepupu yang kerja di notaris." Aku tersenyum tipis. "Cepat juga. Kenapa nggak pernah bilang? Semua ini." Ia menunjuk sekeliling ruangan. "Untuk apa, Mas? Biar kamu cinta sama harta aku, bukan sama aku." Ia tertunduk. "Maksudku, mungkin semuanya nggak akan begini kalau aku tahu." "Justru itu, Mas. Aku mau lihat, apakah kamu akan bertahan tanpa tahu semua ini." Dan ternyata, kamu nggak bertahan. Kamu pergi saat aku hamil anak perempuan. Kamu pergi saat ibumu ngomong kasar sama aku. Kamu pergi tanpa pernah bela aku. Aku minta maaf. Maafmu sudah kuterima berkali-kali, Mas. Tapi maaf nggak mengubah apa yang sudah terjadi. Michelle lahir tanpa ayah di samping ibunya. Aku melahirkan sendiri. Aku ngerawat dia sendiri. Dan sekarang, saat kamu tahu aku kaya, kamu datang minta maaf. Mas Miguel menangis. Aku nggak datang karena kamu kaya. Aku datang karena aku sadar aku ayah Michelle. Aku harus jadi ayah buat dia. Aku menatapnya lama. Itu hak kamu, Mas. Jadi ayah buat Michelle. Tapi jadi suami buat aku, sudah selesai. Ia mengangguk pasrah. Boleh lihat Michelle. Aku mengulurkan Michelle padanya. Mas Miguel menggendongnya dengan hati-hati. Michelle yang setengah tidur itu membuka mata sebentar, menatap ayahnya, lalu tidur lagi. Mas Miguel mencium kening Michelle. Michelle, Papa sayang kamu. Maafin Papa. Aku menonton mereka dari kursi. Ada perasaan aneh di hatiku. Sedih? Marah? Atau lega? Mungkin campuran semuanya. Setelah cukup lama, Mas Miguel mengembalikan Michelle. Ia berdiri hendak pergi, lalu berhenti.
Satu lagi. Keluargaku, mereka mungkin akan datang. Mama, Papa, Om, Tante. Mereka mungkin akan minta maaf. Tapi, terserah kamu mau terima atau enggak. Aku enggak akan maksa. Aku mengangguk. Terima kasih sudah bilang. Ia pergi. Pintu tertutup. Aku kembali ke sofa, memeluk Michelle. Nak, sebentar lagi kita akan kedatangan banyak tamu. Mereka yang dulu membuang kita, sekarang akan berebut jadi baik. Tapi Mama akan lihat dulu, mana yang tulus, mana yang hanya ingin harta. Michelle menguap kecil. Polos. Tak tahu drama keluarganya. Aku tersenyum. Tenang saja, Nak. Mama akan jaga kamu. Dari siapapun. Pagi itu cerah. Matahari masuk melalui jendela kamar, membangunkan Michelle yang sejak subuh sudah rewel. Aku menggendongnya, memberinya ASI, lalu menidurkannya lagi. Setelah ia pulas, aku turun ke dapur membuat sarapan. Telur dadar dan nasi hangat. Sederhana, tapi cukup. Belum sempat aku menyuap nasi pertama, bel rumah berbunyi. Aku melihat jam dinding. Baru pukul 7:30 pagi. Siapa pagi-pagi begini? Aku membuka pintu. Di luar, berdiri rombongan besar. Ibu mertua dengan baju terbaiknya, ayah mertua dengan kemeja batik, Mas Miguel di belakang mereka, plus beberapa om dan tante yang wajahnya samar-samar kuingat. Assalamualaikum, Erna. Sapa ibu mertua dengan suara manis yang asing di telingaku. Maaf, kami pagi-pagi sudah datang. Boleh masuk? Aku memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu dingin, kini memancarkan senyum lebarnya. Wajah-wajah yang dulu mengucilkanku dari grup keluarga, kini berusaha tampak ramah. Waalaikumsalam, jawabku datar. Silakan masuk. Mereka berjubel masuk ke ruang tamu. Ibu mertua langsung melayangkan pandangan ke sekeliling, menghitung-hitung dalam hati mungkin, berapa nilai isi ruangan ini. Ayah mertua duduk dengan kikuk di sofa. Om dan tante ikut duduk, beberapa berdiri karena kursi tak cukup. Maaf, rumahnya tidak terlalu besar, kataku sengaja merendah. Hanya warisan kecil dari orang tua. Ibu mertua tertawa canggung. Ah, Erna ini, rumah sebesar ini dibilang kecil? Di Menteng lagi. Luar biasa. Aku duduk di kursi tunggal, agak jauh dari mereka. Tidak menawarkan minuman. Tidak juga memulai basa-basi. Aku hanya menunggu. Beberapa detik hening canggung. Ibu mertua membuka suara. Erna, kami kemari mau minta maaf. Semua yang terjadi dulu, itu salah kami. Kami terlalu kolot, terlalu keras. Kami nggak seharusnya. Bu, potongku halus. Kenapa baru minta maaf sekarang? Ibu mertua tercekat. Om dan tante saling pandang. Kami butuh waktu untuk sadar. Jawab ibu mertua pelan. Atau butuh waktu untuk tahu kalau saya punya warisan? Tanyaku masih dengan nada datar. Ibu mertua pucat. Nggak gitu. Bu, saya nggak marah. Sungguh. Tapi saya juga nggak bodoh. Kalian datang sekarang karena tahu saya punya uang. Karena tahu Michelle pewaris toko emas. Kalau saya masih jadi Erna miskin yang tinggal di rumah kontrakan, apa kalian akan datang? Tidak ada yang menjawab. Ayah mertua yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Erna, kamu benar. Kami salah. Kami sadar kalau maaf kami mungkin gak berarti. Tapi percayalah, kami tulus ingin jadi bagian dari hidup Michelle. Dia cucu kami. Dan saya gak akan melarang. Pak, Michelle berhak tahu keluarga ayahnya. Tapi saya punya syarat. Syarat apa? Tanya ibu mertua cepat. Aku menatapnya tajam. Jangan pernah lagi bicara soal anak laki-laki lebih utama. Jangan pernah lagi remehkan Michelle hanya karena dia perempuan. Dan jangan pernah lagi coba-coba mengatur hidup saya. Saya sudah cukup dewasa untuk mengurus diri sendiri. Ibu mertua mengangguk cepat. Iya, kami janji. Om dan tante yang lain ikut mengangguk setuju. Salah satu dari mereka, tante yang dulu paling getol membicarakanku di belakang, berkata, Mbak Erna, kami juga minta maaf. Dulu kami ikut-ikut ngomongin Mbak.
Itu salah kami. Aku hanya mengangguk. Tidak perlu memperpanjang drama. Suara tangis bayi terdengar dari atas. Michelle bangun. Aku berdiri. Maaf, saya harus ke atas dulu. Michelle bangun. Boleh kami ikut? Tanya ibu mertua ragu. Aku memandanginya. Ada harap di matanya. Mungkin ini pertama kalinya ia benar-benar ingin melihat cucunya. Silakan, Bu. Tapi jangan ramai-ramai. Cukup ibu, bapak, dan Mas Miguel. Ibu mertua, ayah mertua, dan Mas Miguel naik ke lantai atas mengikutiku. Dua lainnya menunggu di ruang tamu. Di kamar, Michelle terbaring di ranjangnya, menangis dengan muka merah. Aku segera menggendongnya. Nak, ada tamu. Jangan nangis, ya. Michelle berhenti menangis begitu digendong. Matanya yang hitam bening menatap orang-orang asing di depannya. Ini Michelle, kataku pelan. Ibu mertua tertegun. Air matanya jatuh. Cucuku, cantik sekali. Maafin nenek, nak. Nenek hampir. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ayah mertua mengusap air matanya diam-diam. Mas Miguel hanya menunduk. Mau gendong, Bu? Tawarku. Ibu mertua mengangguk gemetar. Ia menerima Michelle dengan sangat hati-hati, seolah menggendong benda paling berharga di dunia. Dan memang, Michelle adalah berharga. Cucu nenek, maafin nenek, bisiknya pada Michelle yang hanya bengong. Aku menatap mereka. Ada rasa yang aneh di dada. Bukan bahagia, bukan juga benci. Mungkin semacam lega. Lega karena akhirnya Michelle dilihat sebagai cucu, bukan sebagai aib. Lega karena meskipun telat, mereka mengakui keberadaannya. Setelah beberapa saat, Michelle mulai rewel lagi. Tanda lapar atau popok basah. Aku mengambilnya dari ibu mertua. Maaf, Bu. Michelle harus disusui. Mereka mengerti. Satu persatu turun ke ruang tamu. Di pintu kamar, Mas Miguel berhenti. Makasih. Untuk apa? Untuk nggak melarang kami lihat Michelle. Aku menghela napas. Mas, Michelle itu anakmu. Seburuk apapun hubungan kita, aku nggak akan larang kamu jadi ayah buat dia. Tapi ingat, aku nggak butuh kalian. Michelle juga nggak butuh harta kalian. Jadi kalau mau dekat, dekatlah dengan tulus. Jangan karena ada warisan. Mas Miguel mengangguk. Aku janji, akan kubuktikan. Ia turun. Tak lama kemudian, rombongan itu pamit. Ibu mertua mencium tanganku sebelum pergi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Erna, terima kasih. Kami akan datang lagi, kalau boleh. Aku mengangguk. Atur waktu saja, Bu. Saya biasanya di rumah sore hari. Mereka pergi. Aku menutup pintu dan menghela napas panjang. Michelle di kamar sudah tertidur lagi. Aku duduk di sampingnya, membelai rambut halusnya. Nak, nenek dan kakekmu sudah datang. Mereka minta maaf. Mungkin mereka tulus, mungkin juga tidak. Tapi terserah merekalah. Yang penting, kamu tumbuh sehat dan bahagia. Mama akan selalu jagain kamu. Michelle tersenyum dalam tidurnya. Senyum bayi yang polos. Aku tersenyum juga. Kamu setuju, ya? Baguslah. Di luar, matahari semakin tinggi. Hari baru telah dimulai. Hari di mana Michelle punya keluarga yang lebih lengkap. Mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya mereka mengakuinya. Dan itu sudah cukup untukku. Untuk saat ini, 2 tahun telah berlalu sejak Michelle lahir. 2 tahun yang penuh perubahan, air mata, tapi juga kebahagiaan. Michelle kini sudah bisa berlari kecil. Rambutnya ikal halus, matanya bulat bening, dan senyumnya mampu mencairkan hati siapapun. Ia anak yang ceria, mudah akrab dengan siapa saja, dan paling penting, ia tumbuh sehat dan bahagia. Hubungan dengan keluarga Miguel memang tidak pernah kembali seperti dulu. Aku tidak pernah lagi menganggap mereka sebagai mertua, dan mereka pun tidak pernah lagi memanggilku menantu. Tapi ada semacam gencatan senjata yang tercipta. Ibu mertua kini rutin datang seminggu sekali, membawakan kue kesukaan Michelle atau baju baru.
Ayah mertua lebih banyak diam, tapi selalu tersenyum saat melihat cucunya. Om dan tante yang dulu menggunjingku, kini sibuk memberi hadiah di setiap ulang tahun Michelle. Mas Miguel sendiri, ia berubah. Bukan jadi suami yang kembali padaku, tapi jadi ayah yang lebih bertanggung jawab. Ia datang setiap akhir pekan, mengajak Michelle jalan ke mall atau main ke taman. Ia juga rutin mentransfer uang bulanan, nominal yang jauh lebih besar dari dulu, tapi selalu dengan catatan, buat Michelle, bukan buat kamu. Aku tidak pernah menolak. Biarlah itu jadi kontribusinya sebagai ayah. Apakah aku pernah berpikir untuk rujuk? Tidak. Beberapa kali ibu mertua menyindir hal itu, tapi aku selalu menolak halus. Luka yang pernah diberikan terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan dengan rujuk. Aku sudah nyaman dengan hidupku sekarang. Bekerja, mengurus Michelle, mengelola toko-toko emas bersama Pak Karto. Aku bahkan baru saja membuka cabang keempat di kawasan Kelapa Gading. Pernah suatu malam, Mas Miguel datang sendiri. Ia duduk di teras, menatap bintang-bintang. Apa kita bisa mulai lagi dari awal? Tanyanya lirih. Aku duduk di kursi sebelahnya, menjaga jarak. Mas, kita sudah punya awal yang baru. Kamu ayah Michelle, aku ibunya. Itu awal yang cukup. Tapi kita suami istri. Secara hukum, iya. Tapi secara hati, sudah lama tidak. Mas Miguel menunduk lama. Lalu ia menghela napas. Aku mengerti. Aku menerima. Tapi setidaknya, izinkan aku terus jadi ayah buat Michelle. Itu sudah pasti. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi menyinggung soal rujuk. Ia fokus menjadi ayah, dan aku fokus menjadi ibu. Kami seperti dua kapal yang berlayar berdampingan, tapi tak pernah menyatu. Michelle sekarang 3 tahun. Ia pintar, lincah, dan sangat perhatian. Setiap kali Mas Miguel datang, ia berlari menyambut dengan teriakan, "Papa! Papa!" yang membuat mantan suamiku itu meleleh. Ibu mertua, yang kini dipanggil nenek oleh Michelle, juga sering terharu. Dulu aku hampir membunuhnya, bisiknya suatu hari padaku. Sekarang dia jadi sumber kebahagiaan kami semua. Aku hanya tersenyum. Tidak perlu mengungkit masa lalu. Suatu sore, saat Michelle tidur siang, Pak Karto datang. Ia sudah sangat tua, rambutnya putih semua, tapi semangatnya masih seperti dulu. "Endhuk, ini laporan tahunan toko. Untung gede." "Matur nuwun, Pak Karto." Pak Karto sehat. Sehat, Endhuk. Tapi Pak Karto mikir, kapan Endhuk Erna cari pendamping? Masa ia hidup sendiri terus? Aku tertawa. Pak Karto ini, urusannya sudah banyak, masih kepikiran jodoh-jodohan saya. Michelle butuh bapak, Endhuk. Michelle punya bapak, Pak, Mas Miguel. Endhuk, maksud bapak suami baru. Aku terdiam. Jujur, aku sudah lama tidak memikirkan soal jodoh. Hidupku sudah cukup lengkap dengan Michelle, pekerjaan, dan teman-teman. Nantilah, Pak, saya belum kepikiran. Pak Karto menghela napas. Ya wis, terserah Endhuk. Sing penting Endhuk Erna bahagia. Aku bahagia, Pak, percayalah. Sore itu, aku duduk di teras sambil minum teh. Michelle bermain di halaman dengan boneka kesayangannya. Sesekali ia berlari ke arahku, menunjukkan sesuatu, lalu berlari lagi. Matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga kemerahan. Indah sekali. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria turun. Ia mengenakan kemeja batik, wajahnya tampan, usianya mungkin pertengahan 30-an. Di tangannya ada buket bunga dan mainan anak-anak. Aku mengernyitkan dahi. Siapa ini? Pria itu berjalan mendekat. Maaf, apakah ini rumah Ibu Erna? Iya, betul. Ada perlu apa? Ia tersenyum. Perkenalkan, saya Andi, teman kuliahnya Miguel dulu. Saya sebenarnya dapat cerita panjang tentang ibu dari Miguel. Dan saya penasaran. Aku mengangkat alis. Penasaran. Ia tersenyum malu. Maaf, maksud saya, Miguel cerita banyak tentang ibu.
Tentang bagaimana ibu kuat, mandiri, dan luar biasa. Saya ingin berkenalan. Kalau ibu berkenan. Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di matanya. Tapi aku sudah terlalu sering tertipu oleh penampilan. Andi, saya ini ibu tunggal. Punya anak. Dan hati saya sudah tidak mudah terbuka. Andi mengangguk. Saya tahu. Miguel sudah cerita. Dan justru itu yang membuat saya kagum. Ibu hebat. Michelle tiba-tiba muncul dari balik pintu. Mama, siapa itu? Andi berlutut, menyamakan tinggi dengan Michelle. Halo, cantik. Namaku Andi. Ini buat kamu. Ia memberikan mainan itu pada Michelle. Michelle menatapku, meminta izin. Aku mengangguk. Michelle mengambil mainan itu dengan senyum lebar. Makasih, Om. Andi tersenyum. Lalu menatapku. Boleh saya duduk sebentar, Bu Erna? Saya janji nggak akan lama. Aku menghela napas. Silakan. Kami duduk di teras. Matahari semakin tenggelam. Michelle asyik bermain dengan mainan barunya. Aku tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu, atau hanya sekadar pertemuan biasa. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit getar di hatiku. Getar yang sempat kukira sudah mati. Mungkin ini saatnya. Mungkin Michelle memang butuh figur ayah yang utuh. Mungkin aku juga butuh teman. Atau mungkin tidak. Mungkin ini hanya ujian lain yang harus kuhadapi. Tapi apapun itu, aku siap. Karena aku sudah melewati badai terburuk dalam hidupku. Aku sudah melewati penelantaran, kesendirian, dan kepedihan. Aku sudah bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan apapun yang terjadi ke depan, aku punya Michelle. Aku punya warisan orang tuaku. Aku punya Pak Karto dan Bu RT dan teman-teman baik. Aku punya diriku sendiri. Dan itu sudah cukup. Malam itu, setelah Andi pulang, aku duduk di kamar Michelle. Ia sudah tidur, memeluk boneka baru pemberian Andi. Aku berbisik, "Nak, mungkin Mama akan mulai membuka hati lagi. Mungkin tidak. Tapi apapun yang terjadi, kamu tetap nomor satu. Kamu tetap alasan Mama bangun setiap pagi. Kamu tetap pelangi setelah hujan." Michelle bergerak sedikit, lalu tersenyum dalam tidurnya. Aku mencium keningnya. Selamat malam, Michelle. Hadiah terindah dari Tuhan. Di luar, hujan turun. Tapi di hatiku, ada pelangi.